Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanuba Mila Azmia dengan NIM 309000233. Video ini didokumentasikan untuk memenuhi tugas falsafah dan ilmu keperawatan. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep perubahan dalam keperawatan. Perubahan sendiri merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi statis yang bersifat dinamis. Artinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, seperti lingkungan yang di keluarga, di masyarakat, dan lain sebagainya. Perubahan bisa terjadi setiap saat dan merupakan proses yang dinamik serta tidak dapat dielakkan. Berubah berarti beranjak dari keadaan yang semula. Tanpa berubah, tidak ada pertumbuhan dan tidak ada dorongan. Namun, dengan berubah terjadi ketakutan, kebingungan, kegagalan, dan kegembiraan. Setiap orang dapat memberikan perubahan pada orang lain. Keperawatan yang sedang berada pada proses profesionalisasi terus berusaha membuat atau merencanakan perubahan. Adaptasi terhadap perubahan telah menjadi persyaratan kerja dalam keperawatan. Kemudian, jenis dan proses perubahan itu ada dua. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Apa artinya? Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang direncanakan dan dipikirkan sebelumnya. Perubahan terencana lebih mudah dikelola daripada perubahan yang terjadi pada perkembangan manusia atau tanpa persiapan karena suatu ancaman. Untuk alasan tersebut, perawat harus dapat mengelola perubahan. Dan perubahan yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan, artinya tanpa suatu persiapan apapun. Perubahan terencana lebih mudah dikelola daripada perubahan yang terjadi pada perkembangan manusia atau tanpa persiapan karena suatu ancaman. Untuk alasan tersebut, perawat harus dapat mengelola perubahan. Kemudian, teori yang berhubungan dengan konsep berubah. Di sini saya menggunakan teori Kurt Lewin. Lewin mengungkapkan bahwa perubahan dapat dibedakan menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pencairan atau unfreezing. Pencairan atau unfreezing merupakan motivasi yang kuat untuk meranjak dari keadaan semula. Merasa perlu untuk berubah dan berupaya untuk berubah, menyiapkan diri dan siap untuk berubah dan melakukan perubahan. Yang kedua, bergerak atau moving. Bergerak menuju keadaan yang baru atau tidak ada tahap perkembangan baru. Karena memiliki cukup informasi serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Pada tahap ini, perawat berusaha mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang-orang yang dapat membantu memecahkan masalah. Kemudian, yang ketiga adalah pembekuan atau refreshing. Pembekuan atau refreshing telah mencapai tingkat atau tahap baru, mencapai keseimbangan baru. Tingkat baru yang dicapai harus dijaga dan tidak mengalami kemunduran atau bergerak kembali pada tingkat atau tahap perkembangan semula. Tugas perawat sebagai agen berubah berusaha mengatasi orang-orang yang masih menghambat perubahan, seperti lansia dan sebagainya. Kemudian penerapan teori konsep berubah. Yang pertama, unfreezing. Dapat dilihat dari pergerakan manusia yang mulai sadar bahwa harus beradaptasi dan membuat perubahan yang efektif untuk memperbaiki keadaan di tengah pandemi COVID-19. Seperti halnya masyarakat yang dulu tidak mementingkan akan menjaga jarak serta tidak penting memakai masker. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, masyarakat lebih berubah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kedua adalah moving. Ini terlihat dari aturan-aturan dan protokol penanggulangan COVID-19 yang diberlakukan untuk melawan virus tersebut. Yang ketiga adalah refreshing. Ini terlihat dengan diberlakukannya konsep new normal sebagai upaya dalam membawa kembali manusia pada kehidupan yang baru. Maksudnya adalah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, seperti kegiatan sekolah dengan menggunakan
online atau gadget, terus memakai HP, laptop dan lain sebagainya, serta yang bekerja di perkantoran berangkat menggunakan hari yang dijarak, seperti hari Senin berangkat, Rabu berangkat, Selasa nggak berangkat begitu. Namun ada juga yang bekerja di dalam rumah menggunakan laptop dan lain sebagainya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.